Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Danan Rianto, calon guru penggerak angkatan 9 SMKN 1 Kaliamatan, Kabupaten Jepara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kotim. Beliau adalah guru produktif elektro industri di SMKN 1 Kaliamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya mengadakan percakapan pra-observasi, Ibu. Sebelum nanti saya akan mengamati proses belajar mengajar Ibu Kotim di kelas, kita akan pra-observasi dulu, Ibu. Tujuan dari kegiatan ini, Bu Kotim, saya ingin mendalami tentang persiapan awal, kemudian tentang proses pembelajaran yang akan dituju oleh Bu Kotim nanti, sehingga bermanfaat bagi murid dan berpihak bagi murid. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Kotim? Terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya raih seperti yang saya tuangkan di modul ajar yang telah saya buat ada 3, yaitu yang pertama adalah pengetahuan, di mana siswa itu memahami, tidak hanya menghafal materi yang saya berikan, tetapi memahami. Dalam hal ini materi yang saya berikan adalah pemrograman. Terus yang kedua adalah keterampilan, di mana siswa setelah memahami, siswa dapat membuat program yang dipelajari tadi, sehingga dapat membuat apa yang mereka inginkan. Jadi memerdekakan mereka, membebaskan mereka dalam membuat program. Nah, yang ketiga adalah penulisan laporan berdasarkan apa yang mereka kerjakan tadi. Mungkin itu tujuannya, ada 3 itu tadi. Baik, Bu Kotim. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dari program-program Ibu tadi? Area pengembangan seperti tadi, ya, seperti yang saya ungkapkan tadi, pada tujuan ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana yang untuk pengetahuan ini adalah supaya siswa atau peserta didik tadi memahami, tidak hanya menghafal. Biasanya kalau peserta didik itu menghafal apa yang disampaikan oleh guru, tetapi ini saya harapkan mereka bisa memahami bagaimana alur dari pemrograman, bagaimana alur dari pembuatan suatu proyek yang akan mereka buat nanti. Dan yang kedua adalah pengembangannya berupa keterampilan. Keterampilan di sini adalah menerapkan atau membuat program yang sudah mereka pelajari tadi menjadi proyek yang bermanfaat bagi mereka khususnya, dan bermanfaat bagi sekitar secara umum. Baik, Ibu. Dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas sehingga strategi pembelajaran dan model pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada anak-anak di kelas itu? Model pembelajaran yang rencana yang akan saya berikan di dalam kelas kepada peserta didik, yaitu ada beberapa gabungan. Yang pertama yaitu dengan diskusi kelompok. Jadi saya akan membuat kelompok berdasarkan keterampilan mereka, minat mereka, dan kemudian mereka membuat program seperti yang saya contohkan. Nah, kemudian yang kedua, program yang telah saya contohkan mereka buat berdasarkan kelompok tadi, kemudian yang akhirnya pada saat akhir bisa mereka ujikan, kemudian mereka bisa laporkan, kemudian bisa diinformasikan antar kelompok. Jadi setiap kelompok itu mungkin bisa mengetahui hasil dari kelompok yang lain. Begitu, Ibu Kotim. Iya. Berarti ini ada strategi pembelajaran yang berdiferensi, ya, Bu. Iya. Dan diintegrasikan dengan mungkin pembelajaran secara sosial emosional. Iya, komunikatif juga. Betul. Bagaimana Ibu bisa mengolah media-media itu sehingga dalam kegiatan di kelas itu lebih menyenangkan, gitu. Betul. Baik, Bu Kotim, kira-kira kapan nih Ibu bisa melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, dan nanti saya mohon izin untuk bisa mensupervisi Bu Kotim. Kebetulan besok pagi, hari Selasa, saya ada jadwal pagi jam 1 sampai jam 6. Kebetulan bertepatan dengan kelas 11 EI 1. Mungkin kalau panjenengan bersedia untuk bisa melihat
Iya. Saya malah terima kasih sekaligus untuk memotivasi saya atau mengevaluasi saya. Iya, iya. Gitu. Iya, terima kasih. Kalau begitu hari Selasa nanti saya mohon izin untuk bisa mensupervisi Bu Kodim, dan setelah nanti saya mensupervisi nanti ada percakapan kita kembali dalam pasca observasi. Demikian Ibu, semoga aja apa yang kita obrolkan hari ini membuahkan hasil nanti di hari berikutnya. Apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini ya? Nah, yang saya dapatkan ya dari percakapan yang sebentar kita lakukan ini ya Pak, bahwa pembelajaran itu perlu adanya persiapan. Kalau selama ini saya hanya persiapan itu secara singkat, tapi tadi kalau dari percakapan kita ternyata pembelajaran itu harus jauh-jauh hari kita rencanakan dulu untuk memperoleh tujuan yang kita inginkan. Iya, iya. Wah, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Kodim, Iya. karena ini sudah perbincangan kita sudah di akhir, dan nanti kita akan lanjutkan di supervisi dan kemudian di kegiatan yang pasca observasi. Demikian, terima kasih Bu Kodim, selamat Sama-sama. melanjutkan kegiatan kembali. Terima kasih. Sama-sama.